Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini Tiara Oktania dari program studi Pendidikan Geografi sesi 18B. Saya di sini mempunyai tugas budaya Minangkabau dan saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur Minangkabau yang ada di Riau. Provinsi Riau atau budaya Melayu Riau sering dijuluki dengan negeri seribu suluk, yang artinya menjalankan disiplinan dalam menjalankan aturan-aturan agama Islam. Di sini banyak terdapat surau-surau suluk yang membuat Rokan Hulu dikenal sebagai sebutan negeri seribu suluk. Hal ini juga terlihat dengan adanya satu bangunan paling megah yang berupa Masjid Islamic Center dengan fasilitas sangat lengkap, mulai dari institut, sekolah ilmu Quran, perpustakaan dengan digital library yang serba modern dan terhubung ke berbagai institut pendidikan internasional. Ini adalah salah satu gambar Masjid Islamic Center yang ada di Rokan Hulu. Unsur-unsur Minangkabau di Riau. Minangkabau atau Minang merupakan sebuah kelompok etnis di Nusantara yang berbahasa sekaligus menjunjung tinggi nilai adat Minangkabau. Suku Minangkabau menjadi salah satu suku yang terbesar dan paling terkenal di Indonesia yang terletak di Sumatera Barat. Wilayah kebudayaan dari Minangkabau meliputi daerah bagian Sumatera Barat, separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, pantai barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, serta Negeri Sembilan di Malaysia. Orang Minang seringkali disamakan dengan juga disebut sebagai orang Padang. Hal tersebut tidak lain karena Padang merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat. Meski demikian, warga Minang biasanya akan menyebut kelompok etnis dengan sebutan Urang Awak yang merujuk pada orang Minang itu sendiri. Dan pada awalnya sebutan orang Minang masih sama dengan orang Melayu. Namun sejak abad ke-19 penyebutan kata Minang dan Melayu mulai dibedakan, dilihat dari budaya matrilineal yang tetap bertahan serta berbanding dengan patrilineal yang dianut oleh masyarakat Melayu pada umumnya. Sehingga pengkelompokan tersebut berlangsung hingga kini demi kepentingan sensus penduduk atau politik. Agama suku Minangkabau. Ini adalah salah satu peninggalan suku Minangkabau. Agama dari suku Minangkabau adalah mayoritas Islam, sama halnya dengan budaya Melayu Riau. Dan jikalau ada salah seorang rakyat Minang keluar dari agama Islam, itu berarti yang bersangkutan juga telah dianggap keluar dari masyarakat suku Minangkabau. Dalam istilah juga mempunyai sebutan dibuang sepanjang adat. Ini adalah gambaran adat budaya suku Minangkabau. Dalam Tambo disebut bahwa sistem yang digunakan suku Minangkabau pertama kali dicetuskan oleh dua orang persaudaraan yang bernama Datuk Kutumanggung dan Datuk Perpatih dan Sebatang. Datuk Kutumanggung mewariskan sistem adat koto paling bercorak, aristokratis, sedangkan Datuk Perpatih mewariskan sistem adat Bodi Caniago yang bercorak eklektar. Di dalam perjalanan suku Minang, kedua sistem adat tersebut dikenal selaras dan saling mengisi serta berbentuk sistem masyarakat dari Minangkabau. Di dalam suku Minangkabau terdapat 3 pilar yang membangun serta menjaga keutuhan budaya dan istiadat Minangkabau. Ketiga pilar tersebut dalam alim ulama, cerdik pandai, dan ninik mama yang juga dikenal dengan istilah tungku tiga sajarangan. Ketiga pilar tersebut saling mengisi dan bahu-membahu dan posisi yang sama tingginya dan dalam masyarakat Minangkabau yang
demokratis, dan bercorak eklektar. Semua urusan masyarakat dimusyawarahkan oleh ketiga unsur itu dengan cara mufakat. Matrilineal. Hingga saat ini, masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat menganut matrilineal terbesar yang ada di dunia. Matrilineal sendiri adalah salah satu aspek utama yang mengidentifikasi identitas rakyat Minang. Adat dan budaya rakyat Minang menempatkan pihak perempuan bertindak sebagai pewaris harta pasukan serta kekerabatan. Garis turun merujuk pada ibu yang dikenal dengan nama Samandeh, seibu, sedangkan ayah disebut dengan Sumando atau ipar oleh rakyat Minang serta diperlakukan layaknya tamu di dalam keluarga. Kaum perempuan di dalam suku Minangkabau mempunyai kedudukan yang istimewa sehingga dijuluki dengan sebutan Bundo Kanduang. Kaum perempuan berperan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan keputusan yang dianut oleh kaum lelaki dalam posisi mereka sebagai mama, paman atau saudara pihak ibu, serta penghulu kepala suku. Karena berpengaruh yang besar menjadi kaum perempuan rakyat Minang disimbolkan sebagai limpah rumah dan gadang pilar utama rumah. Walau kekuasaan suku Minang sangat dipengaruhi oleh penguasaan terhadap aset ekonomi, namun kaum laki-laki dari keluarga pihak perempuan tersebut masih tetap memegang otoritas atau mempunyai legitimasi kekuasaan pada komunitasnya. Bahasa suku Minangkabau. Meski demikian, ada perbedaan pada pendapat mengenai hubungan bahasa Minangkabau dengan Melayu. Dari bahasa Minang dan Melayu Riau, bedanya hanya dari pengucapan. Bahasa Melayu diidentik bunyinya pada umumnya A, sedangkan Minang lebih suka memakai akhiran O. Bahasa dari suku Minang tersebut ke dalam salah satu anak cabang rumpun bahasa Austronesia. Ada yang menyebut bahwa dialek dari bahasa suku Minang sebagai bagian dari alek Melayu, sebab memiliki banyak kesamaan dalam kosakata dan berbentuk aturan di dalamnya. Sedangkan pendapat lainnya menyebut bahwa bahasa suku Minang merupakan bahasa mandiri yang tidak ada sangkut pautnya dengan bahasa Melayu. Dan yang terakhir pada Jugo yang menyebutkan bahasa suku Minang merupakan bahasa Proto atau Melayu. Terlepas dari itu semua, dalam kehidupan masyarakat Minang, penantur bahasa Minang itu sendiri juga telah terdapat berbagai macam dialek yang bergantung kepada daerahnya masing-masing. Ini adalah kesenian suku Minangkabau. Ada beberapa tarian dari etnis Minangkabau, yaitu tari persambahan, tari piring, silat atau silat Minangkabau, randai salat dulung. Suku Minangkabau juga dikenal dalam seni berkata-kata. Terdapat 3 macam genre seni berkata-kata, yaitu pasambahan, persembahan, indang, dan salat dulang. Ini adalah salah satu contoh suku Minangkabau. Mata pencarian suku Minangkabau, prioritas perkawinan masyarakat Minangkabau disebut juga dengan barale, yang umumnya memiliki beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu maminang, menjopi, marapulai, bersanding atau bersanding di pelaminan. Ini adalah salah satu rumah adat Minang suku Minangkabau. Ini adalah contoh makanan khas Minangkabau. Selain olahraga dan budaya, tentunya suku Minangkabau juga memiliki berbagai macam khas populer yang sungguh menggoda, apalagi kalau bukan masakan Padang. Masakan Padang ini tentunya sangat digemari oleh rakyat Indonesia hingga macam negara. Salah satunya masakan khas suku Minangkabau yang telah mendunia adalah rendang, yang dimana pendapat pengakuan sebagai salah satu hidangan terlezat yang ada di dunia. Selain itu, masakan khas suku Minang lainnya adalah asam pedas, soto Padang, sate Padang, dan dendeng balado. Itulah sedikit ulasan mengenai suku Minangkabau.
kita sebagai warga negara Indonesia pastinya harus ikut menjadi situs warisan budaya Nusantara supaya tidak termakan oleh perkembangan zaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.